Halo, teman-teman terkasih. Kalian ingin tahu cara membuat kuas custom sendiri? Nah, hari ini saya akan membahas topik kuas seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nggak percaya? Tonton video ini dan kalian akan melihat. Oke, saya akan membahas bagaimana kita dapat memilih kuas untuk sapuan kita. Untuk memulai, mari saya gambar sebuah persegi panjang merah muda sebagai latar belakang saya. Lalu saya akan menggambar sebuah lingkaran lebar. Saya menekan tombol Alt dan Shift, lalu menekan Q untuk memilih bentuk saya. Kemudian kalian harus klik di sini. Di jendela pengaturan kuas, kalian dapat memilih kuas kalian. Saya akan memulai dengan gambar hati, dan mari kita klik OK. Dan karena terlalu kecil, kita bisa mengubah nilainya menjadi sekitar 256. Atau mungkin kurang dari ini. Ya, ini harusnya cukup baik. Lalu saya kembali ke pengaturan kuas. Saya akan menjelaskan tentang nilai ini nanti, tapi untuk sekarang, biarkan saya menetapkan ke 0. Jika saya klik di sini, kalian dapat menyelaraskan gambar kalian dengan jalur kalian. Di sini tertulis kurva, tetapi tidak peduli apakah jalur kalian adalah jalur halus atau tajam. Dalam semua kasus, gambar kalian dapat diselaraskan dengan jalur kalian. Sekarang mari kita bahas tentang nilai ini. Jika kalian mengubahnya, kalian dapat melihat bahwa itu menambahkan beberapa variasi pada sudut setiap gambar. Tetapi dengan menggunakan nilai ini, kalian dapat melakukan lebih dari sekadar menambahkan variasi. Namun, untuk mempelajarinya, pertama kita harus membahas tentang penyimpangan sudut kuas. Seperti yang kalian lihat, nilai ini sekarang adalah 0 di sini. Segera setelah kalian mengubahnya, kalian dapat melihat bahwa nilai sudut getaran kuas tidak akan melakukan apapun, seperti menambahkan variasi pada gambar kalian. Jadi, jika saya mengubah nilai ini lebih banyak, kalian dapat melihat bahwa penyimpangan sudut kuas akan mempertimbangkan salah satu titik dari jalur sebagai titik awal, yang dalam hal ini, titik tersebut adalah di sini. Dan kemudian saat kalian melalui jalur kalian, itu akan memutar gambar kalian lebih banyak. Itulah sebabnya ia memutar gambar terakhir lebih banyak daripada yang sebelumnya, dan seterusnya. Jadi sekarang, karena nilai ini bukan 0, sudut getaran kuas akan memutar setiap gambar dengan jumlah yang sama. Lihat. Dan cara ideal untuk bekerja dengan dua nilai ini adalah mengatur nilai ini ke ke-360. Hilangkan tanda centang pada yang ini, dan kemudian Anda dapat mengubah nilai ini. Untuk membuat kuas custom Anda, dengan mengubah nilai ini, Anda dapat mengubah jarak antara setiap gambar. Saat ini, jika saya merender proyek saya, tidak ada gambar-gambar ini yang akan berputar. Alasan pertama adalah opsi ini telah dicentang. Alasan kedua adalah nilai ini bukan 0. Jadi kita mengatur ke 0. Jadi sekarang melalui animasi, setiap gambar ini akan berputar berdasarkan angka ini. Jadi hati-hati karena jika Anda mengatur nilai ini ke 0, tidak ada yang akan berputar melalui animasi. Jadi katakanlah kita ingin mereka berputar melalui animasi. Kita bisa mengetik di sini, misalnya 30, nilai apapun selain 0. Dan kemudian kita harus memastikan nilai ini adalah 0, dan kemudian Anda harus menghilangkan tanda centang pada opsi ini. Dan klik OK, dan sekarang saatnya merender proyek kita. Mari pergi ke file ekspor animasi. Saya akan mengekspor 48 frame darinya, jadi saya mengetik 48 di sini. Kemudian Anda memilih video dan memilih alamat untuk menyimpan animasi Anda. Klik pada pilih folder, ketik nama file Anda. Dan klik OK. Anda melihat mereka berputar. Jika Anda ingin mereka berputar lebih banyak, Anda dapat pergi ke pengaturan kuas dan meningkatkan nilai ini. Satu hal tentang kuas adalah bahwa mereka dapat berisi lebih banyak gambar, tidak hanya satu. Untuk kuas hati ini, karena itu adalah gambar tunggal, opsi ini berwarna abu-abu. Anda dapat menemukan beberapa kuas multi dengan mencari 3 titik di sudut kiri atas mereka. Saya akan mengklik batal dan menghapus bentuk ini, dan kemudian saya akan menggunakan alat tangan bebas. Saya menahan Alt dan menarik ke kanan untuk memperbesar ukuran kuas saya. Dan kemudian saya pergi ke pengaturan kuas dan memilih salah satu dari kuas multi. Jika saya mengklik OK dan menggambar, Anda dapat melihat bahwa setiap kuas multi memiliki serangkaian gambar, dan dengan menggunakannya, Moho akan menempatkan serangkaian gambar di samping satu sama lain untuk membuat garis Anda. Saya akan menekan Ctrl Z. Hal lain adalah Anda dapat mengurangi nilai alfa di sini. Misalnya, saya mengetik 30 dan tekan Enter, dan sekarang jika saya menggambar, saya dapat menggambar goresan transparan. Anda dapat mencoba menggambar goresan berulang kali.
Dan karena kita memiliki goresan baru di atas yang sebelumnya, Anda dapat melihat bahwa itu menjadi lebih gelap. Jika saya menekan Ctrl R, Anda dapat melihat kegelapan di sini. Kita dapat menghindari goresan kita menjadi gelap. Dengan pergi ke pengaturan kuas, biarkan saya memilih semua kuas dengan memilih alat pilih bentuk dan klik pilih semua untuk memilih semua goresan. Dan kemudian saya pergi ke pengaturan kuas, dan di sini, jika Anda memeriksa gabungan alfa dan klik OK dengan menahan Ctrl dan tekan R, Anda dapat melihat bahwa kegelapan hilang dan itu mencoba menggabungkan goresan. Jadi, itulah yang dilakukan opsi gabungkan goresan. Saya akan menutup jendela ini. Dan seperti yang Anda ketahui, kuas ini hitam dan putih. Itulah sebabnya kita tidak bisa menggunakan opsi ini. Bagaimana dengan opsi ini? Karena ini adalah kuas multi, ini berisi serangkaian gambar, dan ketika Anda menggambar, itu akan menempatkannya bersebelahan dalam beberapa urutan. Jadi, dengan memeriksa atau tidak memeriksa urutan acak, Anda dapat mengubah urutan penggunaan setiap gambar dalam kuas multi Anda. Jadi, saya akan menjelaskan opsi ini. Biarkan saya memilih kuas yang memiliki warna, dan jika saya memeriksa yang ini dan klik OK, Anda dapat melihat bahwa warnanya hitam. Itu karena warna goresannya hitam sekarang. Dan jika saya mengubahnya menjadi sesuatu seperti biru, maka gambar kita akan menjadi biru. Hal lain adalah Anda dapat melihat pratinjau kuas Anda di sini setiap kali Anda mengklik kuas Anda. Anda dapat mengatur setiap nilai ini ke nilai defaultnya, dan juga Anda dapat melihat bahwa mereka berubah sekarang setiap kali saya mengklik di sini. Tapi sebenarnya, itu tidak ada hubungannya dengan bentuk aktual Anda di sini. Jadi, mohon jangan perhatikan perubahan yang Anda lihat di pratinjau. Dan opsi terakhir adalah simpan kuas. Dengan menggunakan opsi ini, Anda dapat pertama-tama, mengubah nilai-nilai ini, dan kemudian menggunakannya untuk menyimpan kuas tersebut. Dan kemudian, setiap kali Anda memuat kuas itu ke dalam proyek Anda, nilai defaultnya akan menjadi nilai yang Anda tetapkan untuknya. Atau cara lain menggunakan ini adalah membagikan kuas dengan teman-teman Anda. Saya akan membicarakan tentang folder konten setelah ini, tapi daripada ini, Anda bisa memilih folder dimanapun Anda mau dan menyimpan kuas Anda ke dalam folder tersebut. Jelas, yang ini untuk saat Anda ingin membagikan kuas Anda dengan teman-teman Anda, dan yang ini untuk saat Anda ingin memuat kuas tersebut ke dalam proyek Anda. Dan di sini, Anda bisa memilih nama untuk kuas Anda. Saya akan mengklik batal, dan sekarang mari kita bicarakan bagaimana kita bisa membuat kuas kita sendiri. Jadi, apa itu kuas di Moho? Sebenarnya itu adalah gambar PNG atau JPG. Grayscale atau tidak masalah, tapi harus berbentuk persegi. Bisa berbentuk non-persegi, tapi jika Anda menggunakan non-persegi, perangkat lunak akan mengubah skala gambar Anda agar lebarnya sama dengan tingginya. Resolusi gambar tidak penting. Anda bisa menggunakan gambar 1080p sebagai kuas Anda, jadi hampir semua resolusi gambar dapat diterima. Catat bahwa jika Anda ingin menggunakan format JPG daripada PNG, Anda hanya bisa menggambarnya dalam skala abu-abu dan bukan berwarna. Jadi, artinya kuas pewarnaan yang menggunakan warna garis akan berubah menjadi abu-abu dan Anda tidak akan bisa mengubahnya lagi. Dan seperti yang Anda tahu, foto JPG tidak transparan, jadi Anda mungkin ingin membuat kuas dengan banyak lubang. Dalam kasus tersebut, format PNG direkomendasikan. Dan sekarang mari kita bicarakan tentang membuat kuas Anda sendiri. Untuk membuat kuas Anda sendiri, Anda harus memilih alamat untuk membuat folder konten Anda. Itu adalah alamat di mana Anda ingin menyimpan kuas Anda. Jika Anda pernah melakukannya sebelumnya dan ingin mengubah alamatnya, Anda bisa. Jadi jangan khawatir, segera setelah Anda mengubah alamat yang sebelumnya akan diabaikan, Anda bisa memilih folder konten Anda dengan pergi ke Edit, Preferensi, dan boom, kita memiliki folder konten khusus. Klik di atasnya, pilih alamat dimanapun Anda mau, pilih-pilih folder, dan klik OK. Sekarang Moho akan membuat serangkaian folder di alamat tersebut. Kemudian buka penjelajah Anda, klik kanan pada kuas Anda, dan pilih salin untuk menyalin kuas yang ingin Anda bawa ke Moho. Pergi ke alamat folder konten. Anda akan menemukan Moho Pro di alamat tersebut. Pergi ke sana. Kemudian pergi ke folder kuas. Untuk setiap kuas, Anda harus membuat folder baru dan menempelkan kuas Anda ke dalam folder itu. Tutup Moho dan buka lagi. Pergi ke pengaturan kuas, dan kemudian Anda akan memiliki kuasnya. Fitur yang bagus di Moho adalah dengan mengubah nama folder kuas Anda dapat mengatur nilai default untuk pengaturan kuas Anda. Dan setiap kali Anda memilih kuas, nilai pengaturan kuas akan sama dengan nilai yang Anda tetapkan untuk nama foldernya. Saya akan menunjukkan caranya.
Coba ganti nama folder kuas Anda dan ketikkan nama yang sebenarnya yang ingin Anda gunakan untuk kuas Anda. Kemudian ketik garis bawah dan ketik 1 jika Anda ingin menyelaraskan kuas Anda dengan kurva Anda. Jika tidak, ketik 0. Kemudian ketik garis bawah lagi. Ketikkan nilai sudut jitter kuas Anda. Kami memiliki garis bawah di sini. Kami akan melewati sudut drift di sini, dan di sini Anda harus mengetikkan nilai jarak kuas. Ingat bahwa itu didasarkan pada orang, jadi jangan ketikkan nilai kurang dari 0, tetapi Anda dapat melebihi 100. Sekali lagi, ketik garis bawah. Jika Anda ingin mengaktifkan fitur untuk meminimalkan perubahan acak antar frame, ketik 1. Jika tidak, ketik 0. Garis bawah lagi. Untuk mengaktifkan opsi tint brush, ketik angka 1 di sini. Jika tidak, ketik 0. Garis bawah. Ini untuk opsi urutan acak. Jika Anda ingin memeriksanya, ketik 1. Jika tidak, ketik 0. Kemudian Anda ketik garis bawah lagi. Yang satu ini untuk drift sudut kuas Anda. Jadi ketikkan nilai apapun yang Anda inginkan dan selesai. Jika Anda mau, Anda dapat menambahkan garis bawah lain dan nilai lain dan ulangi hingga tak terbatas. Tetapi itu tidak membuat perbedaan apapun. Dan setelah garis bawah ke-7 dan nilai ke-7, itu akan mengabaikan sisa nama. Yang sebenarnya dicari adalah garis bawah pertama yang Anda ketikkan di nama folder Anda. Jadi berhati-hatilah untuk tidak menggunakan garis bawah kecuali Anda ingin mengatur nilai default untuk pengaturan kuas Anda. Tidak perlu mengetikkan semua dari 7 nilai ini. Anda dapat mengetikkan hanya nilai pertama. Atau nilai pertama dan kedua, atau 3 nilai pertama, atau hingga 7. Tetapi Anda tidak bisa mengetikkan hanya nilai kedua, atau hanya nilai ketiga. Itu tidak mungkin. Karena ketika Anda mengetik sesuatu seperti ini, nilai yang muncul setelah garis bawah haruslah nilai pertama, yang akan menentukan nilai align brush with curve. Sekarang setelah kita memiliki folder dengan nama yang benar, kita harus menutup dan membuka Moho untuk memuat ulang brush. Dan Anda dapat melihat nilai default di sini. Untuk membuat multi-brush yang sebenarnya, Anda dapat menempelkan gambar lain di dalam folder di samping gambar pertama Anda dan menutup serta membuka Moho untuk memuat ulang brush dengan gambar baru. Jika Anda mengubah gambar dalam folder konten Anda tidak akan langsung melihat perubahan yang sama dalam perangkat lunak. Untuk melakukan itu, Anda harus menutup perangkat lunak dan membukanya lagi untuk memuat ulang perubahan yang telah Anda buat. Saya percaya bahwa setelah menonton video ini, Anda tidak akan mengalami masalah dalam membuat brush custom Anda, tetapi mungkin Anda mengalami. Jadi, mengapa tidak membagikannya dengan saya di bagian komentar? Saya pasti akan memeriksanya. Dan terima kasih banyak sudah menonton, teman-teman. Sampai jumpa untuk saat ini, dan saya berharap bisa bertemu dengan Anda lagi segera.